Baik, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Talk Show dan kami juga masih mengundang partisipasi Anda untuk berinteraksi bersama kami. Silakan saja di line telepon yang tertera di layar kaca Anda. Baik, ini juga sangat menarik bicara tentang manuskrip ataupun naskah kuno Aceh. Kita tahu bagaimana sebenarnya khazanah budaya Aceh. Tadi mulai dari ilmu fikih, kemudian ulama-ulama Aceh, kebencanaan, astronomi, tajuk mulut dan juga tata pemerintahan Aceh itu sudah ada di sejak dulu. Ya. Nah ini juga kalau kita kaitkan juga menarik bicara tentang bencana. Sudah pernah tidak ini bencana apa mungkin yang pernah yang sudah ada di manuskrip ini? Kemudian jika kita kaitkan dengan penelitian saat ini para arkeolog yang datang ke Gua Lunti ini Pak yang ada di Long. Mereka juga melakukan penelitian bahwa di situ ternyata Aceh sudah pernah dilanda tsunami sejak lama sekali beribu-ribu tahun yang lalu. Mungkin sudah tertulis tidak ini di manuskrip Baik. Aceh? Kalau kita Banda Aceh, kota yang sekarang kita kelilingi itu adalah Darud Dunia. Istana Darud Dunia, artinya kawasan dari istana. Baik. Kota aslinya ya di Kampung Pandi, yang sudah habis dengan tsunami. Ya. Bukan tsunami 2004. Baik. Tapi sebelumnya banyak tsunami, kalau dikatakan oleh arkeolog tsunami purba. Ada empat kali yang lebih besar dari tsunami yang kemarin. Jadi menghilangkan wilayah, menghilangkan kota-kota Aceh dan menghilangkan semua bangunan-bangunan kuno itu. Maka kita sekarang adalah agak miskin peninggalan dari bangunan arkeologi sendiri. Gitu. Baik. Kemudian kalau di Kampung Pandi sendiri di Empang itu di air-air itu masih banyak tapak-tapak bangunan. Orang-orang arkeologi harus digali kembali, ini kemudian mendapatkan bukti-bukti di situ adalah ini adalah perusakan karena bencana yang luar biasa. Baik. Kemudian untuk mendukung material itu tapak yang ditinggalkan oleh tsunami purba, kita mempunyai manuskrip adalah di situ menerangkan tentang gempa, tentang banyak gempa masa lalu. Artinya ada suatu buku manuskrip itu kumpulan dari takbir gempa yang sudah pernah terjadi pada masa lalu. Jadi kalau kita kaitkan sekarang ya kadang-kadang tepat apa yang akan terjadi atau bagaimana ini semua kan. Nah, itu. Artinya yang perlu kita katakan di sini bahwasanya Aceh ini adalah kawasan yang memang sangat rawan terhadap bencana alam gempa. Kalau kita bilang bukan, artinya orang-orang dulu sudah membuat suatu catatan pada manuskrip tentang gempa-gempa yang akan terjadi. Artinya sudah pernah terjadi. Nah, ini dia tentang bencana itu sendiri. Kemudian ada wasiat-wasiat dari para ulama-ulama kita. Untuk Aceh sendiri, untuk masyarakat kita sendiri itu seperti itu, untuk menjaga bencana, menjaga alam, menjaga hutan, harus imbang ini ya. Kalau sekarang kan ada mitigasi bencana. Ya. Kalau dahulu seperti apa Pak? Mungkin yang ada tertuang di manuskrip. Ya dulu kalau ulama dulu kan cara melihat sesuatu dengan hati. Lebih menggunakan hati. Lebih menggunakan. Karena memang teknologi belum berkembang seperti sekarang. Dulu kan ulama dulu yang menulis manuskrip itu kan melihat hilalnya itu kan dengan mata telanjang karena memang tidak ada teknologi. Kalau sekarang kan punya teknologi, punya teleskop yang luar biasa untuk menentukan. Dulu tidak punya teknologi, jadi menentukan hilal apa, jadi serentak satu negeri. Nah ketika kita sekarang menggunakan teknologi canggih ya untuk menentukan hilal tidak serentak. Di Melabuh sudah hari raya kita masih berpuasa dan tidak pernah serentak. Padahal teknologi sudah luar biasa. Membuat serentak juga. Tapi orang dulu yang tidak punya apa-apa hanya dia melihat dengan hatinya, teknologi hatinya, tapi tepat dan betul itu. Dan serentak. Serentak semua, serentak. Tidak bisa ini harus serentak, dalam negeri harus serentak. Dan undang-undang yang dibuat orang ulama-ulama dulu ya lebih bagus, lebih komprehensif ya, lebih untuk menjaga kita dalam kedamaian, kesejahteraan dari masyarakat sendiri. Nah, disinilah yang pernak-pernik yang kita gunakan ini sebagai
modal dari warisan dari Aceh berperadaban yang sangat tinggi, terutama adalah dari masalah adat, masalah budaya, seni tutur, karakteristik orang-orang yang ada di Aceh ini. Orang-orang karakteristik yang ada di Aceh ini kan tidak sama. Iya. Macam-macam orangnya kan. Disinilah bukti-bukti bahwasanya Aceh ini adalah berperadaban yang sangat tinggi. Nah, Dengan karakter masyarakat Acehnya dengan yang berbeda. karakter Aceh yang berbeda, Lamno beda lain, Baik. Aceh Selatan lain, Pidir lain. Jadi tidak ada yang sama. Jadi kita tidak orang menebak kita nggak bisa. Ini orang pula nggak bisa ditebak. Tapi kalau saudara-saudara kita di Jawa atau di Sumatera Utara kita bisa tebak. Ini orang kita Jawa. Tapi orang Aceh tidak tahu. Ini dari mana? Apa dari Malaysia dia? Apa dari ini? Apa dari Eropa? Kan ada seperti orang-orang yang seperti Eropa, orang Aceh sendiri. Nah ini yang dikatakan sebagai bukti dari Aceh ini yang berperadaban sangat tinggi. Kemudian ada yang ditinggalkan yang bersifat dokumen otentik seperti kita bicarakan tadi, ada manuskrip, ada batu nisan, ada mata uang emas, ya. Nah, itu bukti otentiknya yang harus dikaji, harus diteliti. Apa peradabannya gitu? Aceh sendiri ada memiliki mata uang, mata uang nasional adalah emas. Aceh sudah memilikinya mata Sudah uang. memiliki mata uang emasnya. Iya. Tapi ini apakah Pak Tarmizi juga hanya mengkoleksi manuskrip dalam bentuk manuskrip saja, tidak tertarik dengan dokumen-dokumen yang lain? Apakah seperti benda-benda tertentu seperti juga mata-mata uang mungkin ini? Dan juga benda-benda yang lain. Ya, sebenarnya kita fokuskan kepada manuskrip karena di dalam manuskrip itu adalah mengandung ilmu-ilmu yang baik ya, yang bagus ya, bisa untuk ada pesan di dalamnya. Ada pesan-pesan tertentu yang di dalamnya yang selama ini kita tidak tahu. Nah, berbicara itu tadi, ketika ini kita dibawa sesuatu ke rumah kita, kadang-kadang kita apalagi seperti ibu kan, orang dari sosial ini, dari pekerja sosial, akademik bidang sosial, jadi merasa ini supaya ini benda yang dibawa ini jangan dibawa pulang lagi lah. Seperti misalnya ada tempat sirih, kemudian ada piring-piring peninggalan masa lalu, jadi beliau juga mengoleksi benda-benda diterima itu, juga, diterima juga. Tapi dengan kemampuan yang sangat terbatas. Dan Ibu juga tertarik dengan peralatan seperti itu ini, Bu, peninggalan-peninggalan dalam bentuk benda-benda tertentu. Saya gini, sebenarnya sih bukan apa kan, karena kita terlihat misalnya piring nih kan, piring bunganya sangat bagus. Jadi kita kalau misalnya tempahan yang punya Jawa punya misalnya hasil apa namanya beda, sangat bagus. Jadi apa namanya nilai seni itu sangat menonjol. Lebih tinggi, ya. Jadi kadang datang nih ada Umi ini ada sekalian pulang. Aduh gimana, saya nggak punya uang. Terus udah nggak apa-apa lah saja, yang kita udah kenal kan. Jadi alhamdulillah itu juga kita miliki, cuma nggak banyak. Yang saya lihat masih bagus, kayaknya ini bagus nih, menarik. Dan apa pasangannya itu alhamdulillah saya ambil juga. Tapi alhamdulillah dengan adanya ini, ada pekan kebudayaan, ada acara-acara budaya, ada pameran, kita meminjamkan kepada pemerintah Kota Banda Aceh, di anjungan Kota Banda Aceh, tidak kita kasih manuskrip, apa yang diperlukan kita kasih. Memberikan yang asli kita berikan. Aslinya. Kalau tadi Bapak dan juga Ibu mendapatkannya dengan cara mungkin memberikan kompensasi. Iya. Ya. Nah mungkin ketika dipinjam oleh pemerintah, ini ada kompensasi tidak? Ada juga tidak ini? Iya. Mungkin sebagai biaya perawatan yang lain. Ada biaya perawatan, ada suatu penghormatan, ada artinya begini. Kalau kita nilai dari nilai-nilai histori ini kan luar biasa, tapi kita tidaklah begitu kan. Artinya untuk ada adik-adik kita yang bekerja dalam lembaga rumah manuskrip kami ini adalah mereka untuk transportasi terpenuhilah seperti itu. Jadi kita pun ini dalam mengoleksi ini bukan untuk kita pribadi, jadi untuk ke semua masyarakat. Silakan kalau ingin datang ke rumah, ingin melihat sesuatu silakan, tapi kan dikonfirmasi dulu kan ingin berapa orang kan. Jadi
semua di Aceh, alhamdulillah dari luar negeri banyak berkunjung rumah. Kadang-kadang kita mengajar dalam rumah itu sendiri bagi para mahasiswa, terutama dari UIN, dari Unsia, ya, dari Amerika ingin mempelajari tentang sesuatu Aceh yang ditinggalkan. Mereka kan hanya baca-baca dalam teori aja. Aceh hebat dengan sejarah, hebat dengan peradaban. Tapi mereka kan tidak berhadapan langsung dengan benda yang Bendanya ditinggalkan. tersebut. Baik. Nah, kalau Ibu sendiri, Ibu dari juga akademisi, mungkin ada tidak mahasiswa yang sering bertanya kepada Ibu mengenai manuskrip ini? Nah kan tadi karena bidang saya bukan bidang filologi, kadang di mahasiswa kadang gini ada, misalnya kita bahas tentang mengenai permasalahan sosial. Kenapa nih? Oh ada penyebabnya segala macam. Nah kalau di manuskrip tadi misalnya kayak masalah bencana kan disebabkan oleh olah manusia sendiri. Nah, kita kaitkan ke sana, namun tidak sama persis kayak misalnya di fakultas lain yang memang bidang keilmuannya itu mahasiswa tertarik sekali ingin melihat, ingin membaca lah macam. Kita kan hanya sekedar pemahamannya tapi tidak Baik. Tapi ini juga generasi sekarang juga sudah jarang dapat membaca tulisan-tulisan kuno ini. Mungkin dan juga beberapa waktu juga pernah diadakan perlombaan membaca naskah kuno dari instansi terkait. Nah, mungkin ini juga salah satu bentuk dalam melestarikan dan juga memperkenalkan kepada generasi kita ini. Ya, kita perkenalkan seperti Pekan Kebudayaan kemarin yang kami sendiri dikhususkan di museum. Para komunitas pegiat sejarah ini dikhususkan diberi kesempatan untuk memamerkan di museum. Jadi kita buat dari Lembaga Rumah Manuskrip Aceh, kita membuat festival untuk lomba menulis. Dan Rumah Manuskrip Aceh ini memang Bapak sendiri yang membentuknya? Iya, kami sendiri. Kami lembaga komunitas, ada para filolog juga berkumpul di sini. Jadi kalau ada orang-orang dari luar ingin meneliti sebuah manuskrip, dia masuk lewat lembaga ini, ya, lewat lembaga, tidak lewat pribadi. Lewat lembaga inilah yang kita musyawarahkan nanti. Biasa kita ingin terapkan sistem penelitian adalah melibatkan banyak orang lokal. Karena kenapa saya katakan begitu? Karena dalam manuskrip Aceh tidak semua berbahasa Arab dan tidak semua berbahasa Melayu. Tapi ada bahasa-bahasa Aceh yang orang Aceh sendiri tidak tahu juga. Nah, jadi ini harus sangat detail karena ini adalah menyangkut dengan membuat buku meneliti untuk melahirkan keilmuan baru yang terkandung dalam naskah kuno. Nah, selama ini kita terus memperkenalkan. Artinya juga harus memakan waktu yang lama ini, Memakan waktu yang lama, bertahun-tahun dia memakan waktu. Jadi selama ini kita memperkenalkan kepada mahasiswa identitas siapa dia sebenarnya. Dia bukan siapa-siapa, dia punya harkat martabat yang sangat tinggi daripada leluhurnya itu. Jadi mereka harus melihat ini adalah suatu pesan. Makanya kita membuat pelatihan-pelatihan, membuat semua pelatihan dan workshop terhadap naskah kuno sendiri, termasuk besok. Nah, kita membuat kegiatan seminar perjalanan dari ulama lintas zaman, yaitu Nurdin Araniri, yang memang beliau bukan ulama Aceh, tapi beliau boleh dikatakan ulama Aceh, tapi beliau berasal dari India. Jadi itu kita presentasikan besok. Mengapa beliau dijadikan orang Aceh ini, Pak? Mengapa beliau adalah menjadi ulama lintas zaman? Ini yang harus kita bedah. Kenapa yang lain ataupun tidak? Ingin mengungkap identitas siapa sebenarnya ulama Nurdin Araniri. Iya, benar sekali. Ya. Nah, lalu untuk ini juga sebagai statement closing kan, lalu untuk perkembangan zaman sekarang ini, generasi saat ini, apa sih sebenarnya pentingnya manuskrip untuk saat ini? Ya, pentingnya manuskrip saat ini. Seperti saya katakan tadi adalah membaca manuskrip itu membongkar kehidupan orang masa lalu. Kalau ini tidak dilakukan, kita tidak punya visi dan pandang ke depan yang bagaimana Aceh ini yang lebih baik. Bagaimana yang dilakukan oleh para turun-temurun dari kita ini. Jadi kalau ini sejarah kita bicarakan ini adalah hal-hal yang dianggap kuno, ini adalah sudah salah. Padahal ini adalah bagian dari kedua dari kampus itu. Karena ini mengandung ilmu pengetahuan. Karena membaca sejarah artinya dia membaca masa lalu untuk menghadapi yang akan datang. Nah, itu. Baik, iya. Dan dari Ibu sendiri, Bu Nurul, apa yang ingin Ibu sampaikan ini? Mungkin juga
Ibu sebagai yang menjaga ya dari kolektor manuskrip ini, mungkin harapan apa ke depannya? Ya, harapan kami sebagai khususnya saya sendiri kan, karena memang kita melihat bagaimana mungkin capeknya gitu ya, ketika meng-create itu kan nggak mudah ya. Mungkin masyarakat kita harus aware ke situ. Yeah. Pemerintahnya juga, mananya apa? Kita diberikan sesuatu yang lebih, tapi ketika kita nggak peduli kan sangat sayang. Yeah. Jadi ayolah sama-sama kita berkontribusi untuk memajukan daerah kita dengan menggali apa yang sudah kita miliki dan kita kembangkan jadi lebih baik, sehingga nanti Acehnya akan kembali sangat bermartabat. Ya kan? Nah, jadi lewat sini saya lihat nih kayak sejarahnya, kenapa sih negeri lain masa mengadopsi misalnya, apa kita enggak, kita meninggalkan, memiliki sendiri tidak melanjutkan. Kita enggak, malah enggak peduli, kurang peduli gitu kan. Kemudian generasi kita sekarang kayaknya juga sangat cuek-cuek sekali nih Bu ya. Untuk melihatnya saja ya sudah, apalagi lihat kita kuno apa maknanya gitu kan. Jadi mungkin ayo kembali lagi kita bahwa apa yang kita miliki telah kita lestarikan dan kita daya gunakan itu sehingga itu akan lebih berfaedah untuk kehidupan kita. Baik. Apalagi kehidupan sekarang kayak kacau sekali sudah, peraturan yang nggak jelas. Ayo coba kembali ke peraturan-peraturannya dulu yang mungkin dapat diterapkan untuk sekarang ini. Ya, mudah-mudahan itu dilakukan kan gitu ya. Baik. Ya, terima kasih Ibu Nurul Husna dan juga Bapak Tarmizi Ahami atas kesempatan malam ini berbincang tentang menjaga khasanah budaya Aceh dalam bentuk manuskrip ataupun naskah kuno Aceh. Memang sangat menarik dan ini menjadi perhatian penting dan juga tugas kita bersama untuk terus menjaga dan melestarikannya dan juga untuk menggali kembali apa sebenarnya isi dari manuskrip-manuskrip ini untuk menjadi pedoman kita hidup ke depan. Baik, demikian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.